Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Angela Alma. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja web server dan DNS server. Oke, yang pertama, apa itu web server? Web server adalah perangkat yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Nah, tentunya sudah familiar ketika kita mengakses sebuah website yang melayani kita adalah sebuah web server. Oke, web server ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, web server sebagai hardware, yaitu web server yang digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Kemudian yang kedua, web server sebagai software. Nah, fungsi web server sebagai software adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Bagaimana cara kerja web server? Yang pertama, ketika kita mengakses sebuah website menggunakan browser tersebut mengirimkan sebuah HTTP request yang kemudian diterima oleh web server, kemudian diolah dan menghasilkan sebuah respon yang dikirimkan melalui HTTP respon dan diterima kembali oleh browser. Nah, simpel sekali cara kerja web server. Oke, kita masuk pada pembahasan DNS server atau domain name server. DNS server adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara Uniform Resource Locator atau biasa kita sebut URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, contohnya ketika kita mengakses google.com oleh DNS server, google.com tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah IP address. Nah, kita juga bisa sih sebenarnya mengakses langsung dari IP address, namun ini sangat menyulitkan untuk user biasa yang tidak paham atau tidak bisa menghafal dengan angka yang tidak berurutan ini. Maka DNS server lah solusinya. Oke, ini adalah rangkaian yang akan kita gunakan nanti. Di sini dalam video ini kita hanya fokus pada web server dan domain server saja ya. Oke, mari kita mulai. Oke, kita sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat rangkaiannya ya. Oke, di sini kita membutuhkan yang pertama yaitu nambah PC. Oke. Yang 0 kita hapus. Nah, di sini kita rapikan ya, nambah PC ini kita rapikan. Oke, kemudian dua buah switch. Oke, nah di atas switch ini ada sebuah router. Oke, di sini router. Kemudian ada dua buah router lagi. Di sini router 2 dan di sini router 3. Kemudian di sini ada server yang menangani DNS server. Di sini ada server yang menjadi web server. Sini juga ada, sini juga ada. Ini FTP. Dan ini mail server. Oke, antar router dan server ada sebuah switch. Sini ya. Sini ada satu buah switch. Kita rapikan, kita agak jauhkan. Oke.
Nah, untuk router 2 ini bawahnya ada satu buah switch. Sini ada switch. Dan satu buah server untuk DHCP server. Oke, aduh. Kemudian dua buah access point. Access point di sini dan di sini. Nah, masing-masing access point punyai satu buah device. Akses point pertama mempunyai laptop, ada laptop di sini dan juga ada smartphone untuk akses point yang kedua. Oke, seperti ini. Mari kita rapikan ya. Kita ke sini. Ke bawah. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama, kita PC antar switch, kita hubungkan dengan kabel FE. Kita hubungkan ya. Oke, kemudian switch antar router. Kita hubungkan kabel. Selanjutnya antar router. Kita menggunakan kabel serial. Sini 20 kita hubungkan dengan router 220. Kemudian router 230 kita hubungkan router 320. Dan router 330 kita hubungkan router 130. Oke, selanjutnya untuk serial untuk router ke server DNS server ya. Kemudian router ke web server kita hubungkan seperti ini. Ini kan variabel port ya. Kita tambahkan port satu lagi. Kita tambahkan CFE. Kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan, kita hidupkan lagi. Di sini juga. Matikan dulu, kemudian kita tambahkan dan kita hidupkan lagi. Oke. Nah, di sini pasti bisa. Oke. Kemudian yang ini kita belum hubungkan. Kita hubungkan ke switch ke access point, switch ke DHCP server. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan salah hubung ya. Kita matikan dahulu, kemudian kita hidupkan lagi biar mereka mencari yang terdekat. Oke, seperti ini. Nah, di sini defaultnya laptop ini tidak menggunakan wireless. Mari kita ganti. Oke, kita matikan dahulu, kemudian kita copot interface-nya, kita ganti dengan wireless. Oke, sudah. Oke, selanjutnya, nah di sini kan merah berarti belum menyala. Kita nyalakan dahulu. Router 1 FE0 yang mengarah ke lab 1 kita hidupkan, kemudian lab 2, kemudian serial 2, kemudian serial 3 kita hidupkan. Kemudian router 2 FE0 kita hidupkan, kemudian serial 20 kita hidupkan, serial 30 kita juga hidupkan. Mana ya kok serial 20 ini. Oke. Untuk router 3 FE0 yang mengarah ke DNS kita hidupkan, FE1 yang mengarah ke web server kita hidupkan, serial 20 kita hidupkan juga, 30 kita hidupkan. Oke, di sini sudah menyala semua.
Oke, laptop 1 belum nyala, kita belum menyalakan ya. Oke, selanjutnya kita setting IP. Oke, ini kok malah kesini ya gini. Terhubungnya kita matikan saja, kemudian kita hidupkan lagi biar mereka mencari yang terdekat. Ini. Oke, biar mereka mencari yang terdekat. Tetap ya. Oke, kita tunggu saja ini menjadi hitung dahulu, kemudian kita matikan laptop nanti ya. Oke, sudah kita matikan laptopnya, kita hidupkan lagi. Semoga saja. Nah, kita hidupkan lagi. Kok enggak? Oke, bentar. Tetap ya. Kita tunggu ya sampai hijau. Sambil menunggu kita setting IP-nya aja ya biar cepat. Yang pertama PC1 kita menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 192. Kemudian default gateway 192.168.1.62. Oke, kemudian PC2 stop IP konfigurasi 192.168.1.2. 192 dan default gateway 192.168.1.62. Oke, kemudian PC3. Oke, PC3 ini 192.168.1.3. 192 dan 192.168.1.62. Oke. Untuk lab 1 sudah ya. Kita hidupkan aja lagi. Biarlah, nggak apa-apa. Nanti aja. Oke, sudah saya betulkan. Oke, selanjutnya PC4. Ini kita menggunakan 192.168.1.65 dengan default gateway 192 subnet mas ya, subnet 192 dengan default gateway 192 titik 168.1.126. Kemudian PC5 192.168.1.66 192 ini dengan default gateway 126. Oke, yang terakhir PC6 192.168.167 192 dengan default gateway 126. Oke, kemudian kita setting IP pada setiap router. Oke, yang mengarah ke FE0 atau lab 1 192.168.1 tadi kita menggunakan 62 ya. 62.162 dengan subnet mask 192. Kemudian lab 2 192.168.1.126. Ini juga 162. Kemudian serial 2. Serial 2 ini mengarah ke router 2 ya. Mengarah ke router 2. Berarti 12.12.12.1 dengan subnet mask. Kita menggunakan /24 berarti 255.255.0. Oke, serial 3 yang mengarah ke router 3 12.13.13.1 sama ya. Oke, untuk router 1 sudah, kita masuk ke router 2
FE0, kita FE0 pada router 2 menggunakan IP 192.168.1.254 dengan subnet mask 128. Kemudian yang mengarah ke router 1 ya. Router 1 kita menggunakan IP 12.12.12.12.2. Oke. 2 kemudian subnet mask 255.255.0. Untuk serial 3 ini menggunakan 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.0. Oke, untuk router 3 yang pertama FE yang mengarah ke DNS server 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian FE10 yang mengarah ke web server menggunakan 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian serial 20 yang mengarah ke router 2 menggunakan IP 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.0. Yang mengarah ke router 1 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.0. Oke, sudah ya, sudah. Oke, selanjutnya setting IP di masing-masing server. Pertama DNS server. IP-nya 33.33.33.1. Subnet mask 255.255.0. Default gateway atau router 3. Web server. Server ini menggunakan IP 43.43.1. 255.255.255.0. Default gateway 43.43.43.3. PT will is oke. Kemudian untuk FTP nama servernya kita tidak gunakan kali ini ya. Dan di sini mungkin kita tidak menggunakannya. Selanjutnya kita routing ya. Kita routing dinamis saja. Kita routing dinamis menggunakan RIP. Yang pertama router 1 ini memiliki 92.168.1.0. Kemudian 12.12.12.0. Kemudian 13.13.13.0. Oke. Jangan lupa untuk auto summary. Oke, dan version 2. Jangan lupa untuk menambahkan itu ya. Dan kita save. Untuk router 1. Router 2 kita routing dahulu 92.168.1.0 dan memiliki 12.12.12.0 dan juga 23.23.0. Kemudian masuk ke CLI auto summary dan version 2. Oke, masuk ke ini sudah server 2, save. Dan router 3
ini mempunyai 33.33.33.0 dan 43.43.43.0. Kemudian 23.23.23.0. Kemudian yang terakhir 13.13.13.0. Oke, masuk ke CLI, no auto summary version 2. Kita cek sudah version 2, kemudian kita save. Oke, kita save. Apalagi ya, sudah. Untuk routing sudah ya. Selanjutnya kita restart seluruh konfigurasi. Masuk ke sini, kita restart ya. Oke, kita restart. Oke, kita hidupkan. Oke, masih proses ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Oke, sudah semua ya. Nah, ini masih nyantol di sini. Kita matikan. Kita hidupkan lagi. Kemudian kita matikan yang laptop. Kita tunggu akses point yang satu menyala. Oke, kita hidupkan lagi. Kita tunggu. Tetap ya. Oke, selanjutnya kita testing ping ya. Pada PC1 kita akan memanggil server DNS server ping 33.33.33.1. Kita coba apakah bisa. Oke. Oh, ini bisa ya. Dan untuk DNS server ping 43.43.43.1. Oke. Kita tunggu. Oke, bisa ya. Berarti sudah bisa. Sudah terhubung. Selanjutnya kita buat web servernya. Oke, kita masuk ke web server. Kita masuk ke tab service, kemudian HTTP. Nah, ini harus online ya. Di sini harus online. Nah, di sini harus on ya, harus on. Untuk HTTP-nya harus on. Nah, ketika mengakses websitenya, yang pertama ditampilkan adalah index.html. Ini bisa kita edit di sini. Ini yaitu bahasa HTML yang dirender ketika server web tersebut diakses, yaitu index.html. Kita edit nanti, kita coba dahulu ya. Oke. Kita coba akses melalui PC1. Kita masuk ke web browser. Oh ya, jangan lupa yang pertama kali yaitu langsung saja web browser. Kemudian 43.43.1. Kita go. Apakah sudah bisa? Oke, real time. Jangan lupa nyalakan real time. C1 tadi mana? Oke, ini tadi saya lupa untuk mengisikan default gateway pada PC1 ya. Oke, mari kita coba ping ke server DNS server. Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya web server ya, web server. Kita pastikan dahulu apakah sudah terhubung.
Oke, sudah terhubung ya. Langsung kita masuk pada web browser. Kita ketik IP-nya. Nah di sini sudah terlihat bahwa index.html ditampilkan pada halaman ini. Berarti web server tersebut sudah bisa diakses. Kemudian kita gunakan DNS ya. Kita masuk pada DNS server. Kita konfigurasi service, kemudian DNS. Kemudian kita on-kan DNS service-nya. Yang pertama, jarcom.com. Kita gunakan domain jarcom.com dengan address 43.43.1 yaitu web server. Kita add. Nah, di sini berarti ketika mengakses jarcom.com, maka DNS service akan menerjemahkan ke 43.43.43.1. Oke, kita coba pada PC1. Jangan lupa untuk konfigurasi DNS service, yaitu 33.33.33.1 ya. Oke, selanjutnya masuk pada web browser. Kita ketikkan jarcom.com. Apakah yang terjadi? Oke, berarti bisa mengakses web server ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kan ada beberapa tipe di dalam DNS. Ada recall, CNAME, dan SOA. Nah, saya tunjukkan untuk yang CNAME ya. Nah, oke, kita kembali pada PC1. Kita web browser. Kita kan bisa mengakses jarcom.com. Nah, biasanya kita juga pasti bisa mengakses dengan alamat www.jarcom.com. Namun di sini tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum setting CNAME-nya, yaitu alias, atau kita bisa disebut alias ya. Kita masuk DNS, kita setting CNAME, kemudian www.jarcom.com akan diterjemahkan menjadi jarcom.com. Oke, sudah ya. Kita add. Nah, di sini berarti www.jarcom.com akan diterjemahkan menjadi jarcom.com dan kemudian diterjemahkan lagi menjadi 43.43.43.1. Oke, mari kita coba pada PC1. Web browser. Kita gunakan www.jarcom.com. Oke, berarti sudah ya, ini bisa diakses. Kita coba mengganti index.html-nya. Kita ganti, masuk http index.html. Kita ganti 1 cuan 5. Oke, kita ganti seperti ini. Hello world. Oke, kita save ya, kita save, kita akses ke PC1. Kita akses dari PC1 jarcom.com. Oke, sama, kemudian www tipe jarcom. Ini salah lagi, jarcom.com. Oke, sudah bisa ya berarti. Oke, sekian video saya. Terima kasih telah meluangkan waktu.